Waktu aku dibawa ke bawah, diamankan gitu kan, aku tuh kayak mulai apa, makin berat, langsung jatuh katanya gitu. Assalamualaikum. Nah, kembali lagi sama aku di video selanjutnya. Jadi udah lama banget nih aku nggak upload video. Udah janji nih, udah ke bulan berapa nih aku buat video lagi. Jadi ini aku mau lanjutin lagi video horror series pengalaman sendiri. Ini aku mau lanjut ke part yang kemarin, menceritakan pengalaman horor gitu. Nah, jadi ini pengalaman horor selanjutnya di aku. Kemarin kan bertiga tuh sama adik-adik aku kan. Jadi sekarang aku sendiri karena aku kembali ke kuliah. Jadi ya sendiri di kos sendiri. Gak ada adik. Udah gak apa-apa. Jadi ini pengalaman horor aku yang selanjutnya. Kemarin part yang pertama kali mengalami pengalaman horor. Ini selanjutnya. Ini di zaman waktu. Jadi ini di zaman waktu sekolah aku SMK ya. Aku kemarin SMK. Jadi nggak ngambil SMA langsung SMK. Maksudnya ngambil yang SMK bukan SMA gitu. Jadi pengalaman ini waktu aku makrab di pantai kalau nggak salah. Iya di pantai. Itu makrabnya semua ekskul. Jadi ya semuanya ikut, anggotanya, panitia, guru ya yang ikut di malam keakraban itu. Pada malam itu dulu kami mengadakan malam keakraban, semua ekstrakurikuler. Jadi mengadakan acara untuk semua anggota, semua panitia yang menyelenggarakan acara ini. Kami sampai di sana sore. Jadi kami bukan di tepi pantainya, tapi di agak ke daerah pemukiman gitu, di atas gitu kan, di hutan. Tapi nggak terlalu di hutan kali, di ya dekat daerah pemukiman lah gitu, di pemukiman warga. Sore itu kami semua para anggota ekstrakurikuler dan panitia, guru juga membangun tenda gitu kan, mendirikan tenda untuk acara malamnya gitu, untuk kami berteduh lah pokoknya, untuk kami tidur. Jadi di ekskul aku itu di ekskul aku itu dua tenda dibuatkan, kan satu cowok satu cewek. Tapi untuk satu tenda itu yang cowok itu kami letakin barang-barang, jadi yang separuhnya nongkrong lah di tenda perempuan gitu. Jadi sebelum acara itu aku sama teman-teman ngumpul karena belum ada acara inti kan. Jadi kami nongkrong di belakang tenda gitu kan, beres-beres, udah selesai. Jadi ngobrol pas boleh di belakang tenda kami itu ada pohon. Jadi teman aku cewek juga di situ dia ceritain gitu kan. Sebelumnya dia tuh memang yang bisa dibilang anak indigo yang bisa nampak itulah pokoknya ya. Dia cerita kalau pohon yang di belakang itu bekas orang gantung diri lah pokoknya di situ katanya. Dia ceritain karena dia orang situ gitu kan, orang di daerah situ, jadi dia tahu gitu kan. Nah, kejadian itu udah lama, kami nggak tahu beritanya gitu kan. Pantainya nggak dekat juga sih sama teman aku, lumayan jauh kalau naik motor. Ini ceritanya itu dia bilang kalau di situ bekas orang gitu sendiri itu kan. Jadi dari ceritanya dia tuh kami tuh nggak terlalu takut juga sih karena rame kan. Nah, jadi buat nggak terlalu pembukaan malam keakraban itu dibuka sama ketua panitia gitu kan. Semuanya berjalan lancar sampai di pertengahan acara. Kayaknya panitia tuh udah buat rencana gitu kan, prank gitu, biar kayak ada suasana yang ya biar makin akrab lah gitu kan. Jadi pertama itu dibuat prank, cuman kami ini tahu gitu
biar nggak terlalu takut di keheningan malam dengan cerita yang kayak gitu, jadi kami biasa-biasa aja rame-rame buat canda-canda gitu kan, jangan sampai kepikiran gitu. Nah, langsung ke acara. Udah diumumkan sama panitia kan, sama ketua panitia untuk kumpul acara malam gitu sebelum acara inti. Jadi udah di acara inti, pertama tuh kami mengadakan upacara dulu kan, pembukaan malam keakraban ini. Jadi aduh kebanyakan jadi dah. Kalau itu diadakan prank gitu kan sama anggota baru gitu, anggota yang baru masuk ke ekstrakurikuler atau semester baru gitu. Dia anak kelas 1 gitu kan. Nah jadi ada satu cewek itu, dia juga anak baru masuk ke ekstrakurikuler itu. Dia anak pramuka nggak salah aku. Dia itu cewek sensitif juga, cuman dia ikut gabung di acara kegiatan pranknya dari ketua panitia gitu kan. Jadi ketua panitia tuh ngadain acaranya tuh kayak terlalu berisik. Nah jadi yang si cewek ini tadi, yang sensitif ini aku bilang, dia tuh ikut, cuman di sini kayak aneh ngikut. Gimana ya, dia anggota baru, padahal kan dia anggota baru, cuman dia ikut di acara yang diadakan sama panitia. Nah jadi kayak buat perkelahian di situ antara panitia sama anggota ekstrakurikuler gitu kan. Itu waktu itu aku lupa tuh anggota ekskul yang mana, cuman belum setengah acara prank. Jadi yang cewek yang ikut tadi ini, dia tuh udah kayak gimana ya, aneh gitu. Anehnya kayak bukan dia gitu kan, karena udah diperingatkan sama guru sama panitia gitu kan, jangan terlalu berisik di area itu. Nah jadi di pertengahan acara aneh gitu, si ceweknya langsung kayak nangis, teriak-teriak gitu. Jadi dibubarin, sangkain itu salah satu rencana gitu kan, rencana prank, cuman tidak, itu bukan rencana. Jadi kayak aneh nih ketua panitianya, yang cewek ini nggak sesuai rencana. Jadi kami dibubarin, dibilang kalau ini cuman main aja, tapi yang cewek ini diamankan sama guru-guru gitu supaya nggak berbak. Jadi kawan aku yang cewek tadi yang ceritain itu, yang sensitif itu, dia juga aneh karena kan udah dibilang kalau dia itu nggak bisa yang kayak gitu kan. Sebenarnya aku juga, cuman aku nggak terlalu, jadi aku diamankan juga. Rame lah semuanya, anggota semuanya diamankan kecuali yang cowok-cowok gitu kan. Yang cowok-cowok disuruh beres-beres gitu, karena udah satu jadi kayak merembet gitu, yang kerasukan lah kayaknya. Nah jadi aku tuh di situ juga paling sensitif. Ada teman aku di situ namanya Nia, teman aku sekolah gitu kan sampai ke kuliah juga. Jadi dia tuh ngerangkul gitu kan sama temen cowok, sep gitu kan, jangan terlalu ikut jangan terlalu mamun gitu sama yang kejadian tadi gitu kan. Jadi langsung dibawa ke bawah sama teman-teman aku kan. Jadi aku kayak disitu kayak udah nggak sadar gitu. Nah jadi diceritain sama teman-teman aku, waktu aku dibawa ke bawah diamankan gitu kan, aku tuh kayak mulai makin berat langsung jatuh katanya gitu. Jadi nangis kan, karena aku ini juga sadar. Jadi dibacain Al-Fatihah, bacain Al-Kursi, dibacain Yasin segala macam. Nah dibacain Yasin, aku malah kayak baru sadar kayak kenapa nih gitu kan, sama aku nangis. Jadi aku di posisi itu aku masih baring, minum, disuruh duduk gitu. Jadi aku lihat di sekeliling tuh udah rame kali, temen cowok juga ada yang udah ikutan gitu kan, udah ikut yang itu kerasukan gitu lah pokoknya. Nah sebagian udah dibawa pulang,
itu makin rame, makin malam makin rame tuh. Jadi uh, pas pas di aku mau dibawa pulang gitu kan, aku lihat di bus, aku bilang jangan naik bus itu gitu kan, karena karena rame tuh yang mau naik di situ, karena banyak juga nggak ada kendaraan. Jadi kami nyewa bus 2 gitu kan, bus sekolah atau bus apa mbak, lupa kan pokoknya, bus sekolah gitu lah, 2 gitu kan. Jadi aku ngeliat, waktu aku masih ingat banget ngeliat itu molek itu kan, ada banyak banget, gak banyak sih sebenarnya, ada 2 atau 3 gitu lah, iya ada 2 atau 3 gitu lagi, telah di dalam bus. Tuh nggak bisa cerita, aku takut banget, serius takut banget di dalam kamar sendiri. Jadi lanjut, pas aku udah naik motor sama teman aku, ditemenin gitu kan, cuman aku yang bawa motor, aku bawa motor ke pantai itu, bawa kendaraan lah sama teman aku. Jadi kami diketepikan dulu, karena yang di dalam bus tadi aku bilang, aku tuh kayak udah punya firasat gitu kan, jangan naik bus itu rame-rame, ini yang nggak kena nanti jadi kena. Jadi dalam itu rame di dalam bus, sebab aku udah bilang di situ rame ada gitu kan, itu takutnya nggak kena jadi kena. Dan belum lama aku bilang itu ada yang kena, jadi dibubarin lagi, diturunin lagi, dipilih lagi siapa yang mau naik di situ kan. Nah sampai udah agak kayaknya udah hampir tengah malam juga, aku mulai tuh kayak berat lagi badannya, nggak sadar lagi. Itu diceritain sama temen-temen, karena aku nggak sadar kan. Jadi aku kayak udah selesai bilang itu langsung kayak nggak kerasa apa gitu, nggak inget apa gitu kan. Dibawa ke balik ke rumah gitu, sama panitia acara kan, sama guru juga. Terus diceritain, pas tengah jalan itu, pas di pertengahan jalan aku sadar, itu aku ada 3 orang yang antar, panitia, guru, sama anggota sekolahku juga. Nah jadi itu laki-laki semua, aku sendiri perempuan diantarin ke rumah. Pas sampai di depan rumah, pokoknya sampailah langsung di depan rumah, orang tua nyambut, orang tua bilang kenapa gitu kan, kenapa nih malam-malam udah diantar gitu kan. Taunya orang tua aku udah tahu kalau aku itu serban gitu kan. Bawa ke rumah sampai siang, enggak, sampai pagi ya, nggak bisa tidur karena keingat gitu kan, keingat pas kejadian tadi gitu, pas sudah paginya baru bisa tidur. Nah dari malam itu, pokoknya dari zaman sekolah dari kelas 1 tuh sampai kelas 2 tuh merembet tuh sampai sekarang udah alhamdulillah nggak ada lagi gitu kan, karena ya ikhtiar aja sama Allah, doa gitu, minta gitu kan, supaya kita dilindungi dari segala macam mara bahaya, dari ya yang kita nggak bisa lihat, jangan sampai dicelakai lagi. Jadi bukan aku mau gimana ya, bukan nggak mau percaya sama yang itu, cuman terserah kalian juga sih sebenarnya. Kalau mau percaya juga nggak apa-apa, kalau percaya juga nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa gitu kan, karena balik lagi ke kita. Seseorang manusia itu tergantung dari iman. Kayak kalau misalkan kita melihat yang yang kita nggak bisa lihat, itu mungkin dari pikiran kita terlalu memikirkan, oh itu itu ada di situ gitu kan, karena ya itu kan sebenarnya dari pikiran kita ya, karena kita di dunia ini hidup berdampingan gitu kan, ada di kita gitu kan. Tapi baik lagi, kita tuh manusia lebih tinggi daripada dia, mikir kalau kita tuh lemah. Nah baik lagi tadi, sampai aku siang cerita tuh sama keluarga lagi kan, sama keluarga kenapa diajak pulang gitu kan, diajak balik gitu saat tengah malam sama guru sama teman-teman gitu. Jadi aku bilang lah, pas malam itu ada kecelakaan lah dikit, karena perbuatan panitia juga, perbuatan kami lah pokoknya, entah ada yang
melanggar atau ada yang nggak sopan atau ada apa-apa gitu, kami juga nggak tahu kan. Jadi dari malam itu aku ceritain merembet, tapi aku kayak gelisah gitu, kok makin hari makin nggak bisa ya gitu kan. Jadi kayak kadang aja sih sebenarnya, kadang-kadang nggak terlalu sering, nggak terlalu tiap hari gitu. Kemarin itu kayak seminggu, kadang misalnya ini misalnya itu gitu kan, kayak nggak terjadwal juga sih sebenarnya. Kayak seminggu itu bisa banyak lah, kayak seminggu per hari gitu. Kalau aku kayaknya seminggu bisa full bisa enggak gitu kan, tergantung juga dari kita, iman kita sebenarnya. Bukan kan kita tuh bisa ada kelebihan melihat itu dan ini, enggak, karena dari iman kita juga. Jadi jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa, jangan tinggalin sholat lah pokoknya. Oke teman-teman, nah jadi pas malam keakraban itulah kami nggak ada lagi ngadain acara itu di pantai lagi, karena di situ kami ya udah, kalau ada acara apa-apa di sekolah aja, walaupun masih ada kejadian itu ya nggak apa-apa gitu, cuman dikurangi ya acaranya. Kemarin tuh udah aku kelas 3 kayaknya, kelas 3 atau kelas 2 kemarin nggak ada lagi acara bersami malam keakraban, nggak ada lagi. Mulai dari kegiatan malam itu nggak ada lagi sampai sekarang, karena kejadian malam itu nggak ada lagi. Baru beberapa hari gitu kan aku pulang dari kegiatan itu kan, jadi ceritain lah sama keluarga, aku tuh kemarin lihat ada ini, ada apa gitu kan di dalam bus, terus aku pas turun diajak sama teman aku kan, yang aku ceritain tadi, aku lihat di pohon yang diceritain sama teman aku tuh juga, aku lihat di situ ada buat kayak proses lagi sendiri gitulah pokoknya. Ini terserah kalian mau percaya atau tidak, itu pengalaman aku pokoknya. Jadi kalau kalian juga ada pengalaman yang persis gitu kan, pertama kali waktu kapan gitu, ceritain aja gitu kan di kolom komentar. Jadi pas malam itu aku cerita sama keluarga aku kan, kalau malam itu aku nampak ini nampak itu, jadi kejadiannya kayak merembet gitu. Sebenarnya cuma gara-gara sepele, kalau menurut aku ya gara-gara sepele itu karena karena rencana dari panitia biar kita semua tuh makin akrab gitu kan, nanti baru dibuat kayak surprise gitu. Jadi kami sih sebenarnya udah tahu gitu kan rencananya, cuman ya kayak antara tidak atau mau gitu kan, antara nggak mau atau mau gitu. Jadi ya ikut aja lah rencana panitia namanya, biar malam keakraban lancar aja lah, tapi tidak sesuai dengan rencana. Mulai malam itu udah aku ceritain sama keluarga aku tadi kenapa aku gitu, sampai beberapa hari, sampai beberapa minggu kayak gelisah aja gitu kan, karena belum berobat juga kan. Jadi kayak sekilas tuh kayak nampak gitu, kelihatan gitu. Jadi cuma positif thinking aja lah, jangan terlalu takut. Tapi memang takut sih sebenarnya, takut karena kelihatan jelas gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa ceritain sama orang tua gitu kan, kalau lihat ini dan itu. Jadi ya udahlah nggak begitu kan, nanti dikasih air gitu, dikasih obat, ya udah nggak apa-apa. Ingin sama ayah sama mama kan di rumah, jadi biar tidak terlalu mikirin hal-hal itulah sampai nggak mau sekolah atau apa gitu kan. Jadi tapi aku di hari itu aku sehat alhamdulillah gitu kan. Cuman karena kejadian malam itu jadi kayak belum bisa gitu, dia yang aneh gitu kan, nggak dikasih lagi ikut ekskul gitu kan, ikut kayak persami gitu, nggak dikasih lagi. Pokoknya ceritaku di malam persami di malam keakraban makrab untuk hari ini sampai di sini aja dulu. Jadi aku kalau upload horror series pengalaman aku itu panjang, sampai detik ini juga bisa aku ceritain, cuman nggak bisa semuanya gitu mau diceritain. Tapi
bertahap-tahap. Cuman aku mau ingetin untuk cerita horor series ini pengalaman sendiri, pengalaman pribadi itu aku bakal ceritain, bakal aku upload tiap malam Jumat jam 7. Jangan lupa ya, diingat, hidupin, dinyalakan notifikasinya biar tahu, ikut terus. Ya, terserah sih mau nggak penting atau penting, terserah. Selanjutnya aku bakal ceritain lagi di minggu selanjutnya pengalaman aku. Ini kayaknya pengalamannya kayak nggak jelas gitu, cuman nanti lebih jelas lagi ini karena pendek kali gitu kan ceritanya di malam keakraban tuh. Aku nggak terlalu ingat juga kejadian, cuman ya beberapa aku lihat dan ingat gitu apa aja gitu kan. Jadi jangan lupa nanti minggu depan aku bakal ceritain selanjutnya lagi. Oke, malam ini cukup sampai di sini aja dulu. Untuk kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman, untuk selalu dukung channel YouTube aku. Dan pesan aku untuk kita biar dilindungi gitu kan. Jangan lupa sholat, jangan tinggalin sholat, ngaji, bersedekah, selalu berbuat baik, beribadah lah pokoknya. Jangan terlalu mempercayai. Sebenarnya mau percaya juga boleh, enggak juga boleh, tergantung kita sendiri, tergantung pribadi. Jadi kuatkan iman supaya kita nggak takut dengan hal-hal yang kita nggak bisa lihat. Yang nggak boleh itu jangan diikut lah. Jadi sampai kita ngalamin yang aneh gitu. Jadi kuatkan iman. Nah, jangan lupa lagi ya, aku yang di subscribe, comment, like, and share, dan kembali lagi di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.